Mableng. Untung yang denger masih ART, jangan-jangan anaknya denger juga itu. Ih, gak isin. Isin. Ya, aduh, gua kalau ngebahas kasusnya masih simpang siur beritanya kayak si siapa Nia Ramadhani Ardi itu gua nggak mau nggak jelas beritanya juga ya. Kita nggak usah ngebahas berita yang nggak terlalu menjadi apa ya, belum dipastikan sumbernya gitu loh guys. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ya. Lalu sekarang nih ada nih dari eh Inara Rusli. Inara Rusli mengadu ke Komnas HAM karena anaknya ikut bapake. Itu berita sudah ada dari 2 hari yang lalu. Inara Rusli pergi ke Komnas HAM dan juga supir dari mereka dipanggil untuk menjadi saksi, ya kan? Nah ini pada sehari sebelum pengambilan pada yang tinggal di rumah itu kan ada Y, Fu ART. ART ini menginformasikan kepada pendengar saksi bahwa semalam ada suara seorang laki-laki dan ada suara-suara aneh. Kira-kira seperti itu. Jadi pada sehari penting ya, ini penting banget, dengerin nih, dengerin. Ini kesaksian orang dalamnya di rumah Inara. Kalau betul-betul udah ada pernikahan, gak mungkin dong pembantu supir gak ada yang tahu itu adalah suami. Logika ya, mainkan logika. pada yang tinggal di rumah itu kan ada Y, Fu ART. ART ini menginformasikan kepada pendengar saksi bahwa semalam ada suara seorang laki-laki dan ada suara-suara aneh. Kira-kira seperti itu. Jadi pada hari Pembantu ART, supir aja nggak ada yang tahu itu laki tiba-tiba masuk ke rumah. Coba kita berpikir secara logika ya. Kalau misalnya betulan menikah, pasti udah dikasih tahu dong berita gembira ini, terutama untuk orang rumah. Saya sudah menikah lagi ya, ini bapak, suami, bos kamu. Diperkenalkan pasti ke dalam lingkaran kecilnya dulu. Kepada anak-anak, kepada ART, asisten rumah tangga, kepada supir. Kenapa? Karena mau masukin laki-laki ke rumah ini apa, kan gitu. Kan seperti itu. Kan begitu ya? Kan bisa. Ya, jadi kamu belum nikah kamu ya, ngaku loh. Hah? Belum nikah kan kau? Inaroh, ART-mu aja sampai nggak tahu ada laki-laki dengan suara-suara aneh di tengah malam. Gila, nggak modal kali. Kucing-kucingan iya nggak modal itu. Rai gedek, tahu nggak kalau kata orang Jawa? Rai gedek beli ceret. Maaf ya bahasanya ya. Maaf bahasanya. Ngwaki loh, rai gedek beli ceret. Nggak tau malu. Siapa sih ngomong Jawa iki? Selundupan. Lelaki kok selundupan. Bukan aku ponakannya Lia Waroka, say. Masukin laki-laki ning omah iku lho kok yo anteng-anteng ae. Rumah juga kan ada yang ngedengerin. Suara itu nggak kedap suara. Kalau masuk ke ruangan kedap suara, dibikin studio gitu ya, dindingnya dikasih apa tuh, anti anti bunyi, masih mending. Dinding ketemu dinding, mableng. Untung yang denger masih ART, jangan-jangan anaknya denger juga itu. Ih, gak isin. Isin. Gak isin kowe. Ngau gak karu-karuan. Yoiku. Jenenge kaya apa? Kucing. Kucing kan kalau lagi pengen kan juga ngaung-ngaung guys. Berisik banget kan. Anaknya juga denger. Ih, malu deh gue. Gue malu dengernya. Ih. Ampun.
Gitu ya kamu ya, ngapain pakai ke Komnas HAM? Anak itu udah geli kali. Seinget gue, ada tuh peraturannya tuh dari keluarganya si Inaroh ini. Setelah berpisah gitu ya, Inaroh sama si musisi. Dia ngomong, kalau nggak salah di acara Pagi-Pagi Ambyar. Oh ya, ada kesepakatan. Nggak boleh bawa cewek ke rumah. Jadi kalau punya pacar juga nggak boleh, kecuali udah nikah. Lu ngomong gitu ke mantan lu sendiri bawa laki lu. Emang ya, lidah tuh nggak bertulang. Iye, lidah tuh nggak bertulang. Kita ngomong A, kita lakuinnya A. Ternyata kucing lagi kawin. Malu, malu tahu kayak begitu. Pagi semuanya ya. Malu tahu kayak begitu. Sekarang meminta anak, ngomong nanti anak juga bakalan, ngapain mama? Gitu anak. Ngapain mama? Kedengeran malam-malam bawa cowok masuk. Kan gitu anak kecil itu. Ngapain mama bawa cowok masuk? Pasti ngomong tuh ke papanya. Iya pak, mama bawa bawa orang orang asing. Kita nggak tahu dia siapa. Iya. Dan ini mematahkan yang katanya sudah nikah ya. Mematahkan. Berarti Inaroh sama si insang ikan sapu-sapu belum menikah. Karena apa? Gak ada di circle-nya mereka yang tahu. Circle-nya Inaroh yang tahu. Entah itu anak maupun ART-nya. Ya. Mama Rinrin, lu keluar aja deh. Belum pernah kan lo kelibet sama baju lo sendiri. Mau gue libet pakai baju lo sendiri? Oh lu, gak mau. Lu keluar aja lu. Jangan ngurusin kayak udah jadi konsumsi publik. Jangan viral lu kalau nggak mau diurusin. Jangan viral. Jangan jadi public figure yang aung-aung di lantai 3 kalau nggak mau diurusin. Pernah nggak lu belibet sama baju lo sendiri? Mau lu gue bikin belibet sama baju lo sendiri? Mau? Jangan ngurusin hidup orang lain. Tapi dia udah bikin pemberitaan, bikin kita pada heboh. Lu Mama Rin-Rin, lu nyalain sono. Nyalain tuh yang mereka yang bikin ribut aja di sosial media. Bikin ribut tau nggak lu? Giliran diurusin, jangan ngurusin kehidupan orang lain. Mak Dekipe. Iya heboh lah. Jijai gimana nggak jijai? Packagingnya keren banget. Sok-sokan seolah-olah yang paling iye, sok iye. Ujung-ujungnya nggak taunya aung, 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 aung. Sama aja lu sama itu kucing-kucing. Iya, sama lu sama kucing-kucing. Mengaung-ngaung nggak karu-karuan. Makanya jangan hanya melihat casingnya ya. Lembut itu dilembut-lembutin di depan kalian, di depan wartawan, di depan kamera, di depan HP bikin konten. Apalagi dengan pakaian seperti itu. Itu kan menunjukkan sekali keilmuannya dan juga kan cara bicaranya. Oh, kalau ngomong kan gitu. Nggak punya anak. Nggak ada anak gue. Ya. Ngomong. Sampai pengikutnya semua tergila-gila. Nggak taunya. Ngotot ngoyo. Ngejar laki orang. Buset. Udah salah malah makin ternyata ketahuan, makin ketahuan, makin kesini kalau keras kepalanya luar biasa. Ya itulah makanya guys.
Ratu Aung-Aung ya. Ratu Aung-Aung tengah malam. Terus, assalamualaikum. Nah, terus sekarang ini aku juga mau jadi barang bukti ya, barang bukti. Suka-suka gue, nggak suka keluar. Yang nggak suka gue ngomongin tentang kasus keluar aja ya. Pengikutnya ikut-ikutan gokil. Thank you banget, Vina, thank you, Vina. Ya kan cara ngomong kan bisa diatur, sayang. Cara ngomong tuh bisa diatur. Apalagi kan di Konoha kan banyak orang tuh mabok. Mabok itu, mabok ageman. Mabok ageman, ngerti ora? Ageman. Jadi kalau ngeliat orang itu suatu public figure yang ngomongin ageman, gila-gila semua. Oh ya Allah, gue nggak ngerti kenapa begitu. Sumpah, padahal manusia itu gudangnya salah. Manusia itu kan tempatnya segala kekurangan, guys. Terus lo pikir udah pasti dijamin apa? Dengan tiap hari postingannya postingan kayak begitu tiap hari, tetap aja lihat aja buktinya aung-aung ya kan, malah lebih parah. Kenapa? Udah aung-aung, nggak mau disalahkan, bahkan ngajarin orang. Itu kalau orang tuh enaknya digini nih, nah gitu enaknya digitu. Nah gitu paling enak itu, wantemi, diwantemi ae sirai. Ngomong apa kowe ya kan? Cuk banyak cangkem, kakean cangkem kowe. Gitu, dipak. Baru sadar, buka aja itu. Ngawur ae. Itu harusnya digitukan. Gue salah ngeyel, ngajarin orang. Ih, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Oke. Salam kenal ya, salam kenal. Barang bukti mam. Nah, si barang bukti ini, kalian tahu nggak barang buktinya itu mau diinikan ke Mawa. Ya Allah, nih barang bukti CCTV Inaroh. Lembar fotokopi kutipan akta nikah, terutama yang bukan, sebentar. Data tersebut dibocorkan oleh mantan sopir pribadi Inara Rusli dan Virgoun. Dalam pengakuannya, sang supir membocorkan peristiwa yang terjadi sehari sebelum pengambilan rekaman CCTV tersebut. Ia menyebutkan bahwa seorang asisten rumah tangga Inara Rusli yang berinisial Y mendengar suara asing seorang laki-laki dari lantai 3 rumah Inara. Tidak hanya suara laki-laki, ARTY juga mengaku mendengar suara lain yang dinilai tidak biasa dan menimbulkan kecurigaan. Merasa khawatir, ART tersebut kemudian meminta sang sopir untuk memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di lantai 3 rumah Inara Rusli. Permintaan pengecekan itu dilakukan karena lantai 3 rumah tersebut disebutkan sebagai area privat yang seharusnya tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Dari hasil pengecekan itulah, rekaman CCTV kemudian memperlihatkan keberadaan seorang laki-laki yang diduga kuat adalah Insanul Fahmi. Lebih jauh, suara laki-laki dan suara aneh yang sebelumnya didengar oleh ARTY diduga terjadi saat Inara Rusli dan Insanul Fahmi tengah melakukan hubungan layaknya suami istri. Fakta ini sontak saja memicu reaksi publik dan menjadi bahan perbincangan luas, sekaligus memunculkan pertanyaan besar mengenai status pernikahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Pasalnya, apabila pernikahan siri memang telah dilakukan sebelum kejadian tersebut, maka keberadaan Insanul Fahmi di rumah Inara seharusnya bukanlah hal yang menggemparkan. Namun nyatanya, keberadaan Insanul Fahmi justru terungkap melalui kesaksian ART, pengecekan CCTV, serta pengakuan mantan supir pribadi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Insanul Fahmi memasuki kediaman Inara Rusli secara sembunyi-sembunyi. Mate kowe, mate kowe. Mate kowe. Fakta tersebut
Bocorkan oleh mantan sopir Itu yang aku bilang, logika jalan ya Pak Polisi ya. Laporannya Mawa, jalankan Pak Polisi. Apapun ya, mau dapat dari mana CCTV, bukan urusan. Intinya yang di dalam CCTV itu ada orang yang masuk ke rumah, diam-diam, melakukan hubungan ijik-ijik, aung-aung, sehingga orang-orang yang bekerja di rumah pun mengecek lewat CCTV. Dan ini mematahkan pengakuan sudah menikahnya ya Pak Polisi. Karena orang yang sudah menikah sejatinya tidak aung-aung di ruangan studio. Orang yang sudah menikah pasti akan memberitahu anak-anaknya bahwa sudah ada suami baru. Seorang ibu yang normal, yang punya norma, yang punya etika, sebelum berani untuk mengambil keputusan menikah lagi, pasti akan berdiskusi dulu dengan anak-anaknya. Itu jelas. Dan Komnas Perlindungan Anak, seorang ibu yang minta anaknya lagi, sementara dia sudah melakukan penyelundupan laki-laki masuk ke dalam rumahnya, melakukan perbuatan yang paling dikutuk gitu perbuatan itu ya. Dia udah gak berhak lagi mendidik anak. Tidak berhak. Sangat berbahaya. Sudah bagus ikut bapak. Sudah bagus. Gua ada mak gua menggatal, gua tinggal mak gua. Sampai ada mak gua menggatal, gua pergi. Di mana keamanan kita coba? Kita tinggal, bapak ibu pisah. Gua masih SMP misalnya ya. Tiba-tiba mak gua bawa laki masuk ke rumah. Gua tendang tuh laki. Kaki gua naik ke mukanya, ku jamin. Tuh laki masuk ke rumah, kaki gue naik ke mukanya, ku jamin itu. Beneran, bisa gue usir. Gak ada mak gue sampai aung-aung di lantai 3, gak ada. Ku pastikan itu. Mak gue pun kena sama gue, pasti. Gue galak banget guys. Gue di rumah paling galak nomor 1. Anak nomor 1. Galak banget gue di rumah memang. Tapi gue yang paling nurut sama orang tua gue. Nurut gue. Rambut disambung. Betapa banyaknya, dan karena adik gue 3, gue harus jaga adik gue. Gue galak itu karena bokap gue lebih galak lagi dari gue. Ada papa sama adik gue yang dihajar. Adik gue kenapa-napa belajar yang gak ini, gue yang kena. Gue gitu. Jadinya gue galak banget memang. Tapi emak gue sifatnya jauh dari si Inaro, jauh. Buset deh, emak gue udah cerai aja gak kawin lagi guys, emak gue. Gak ada gue liat emak gue sama laki-laki selain bokap gue. Gak ada. Udah cerai nih sama bokap gue, emak gue. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Wallahi, gak ada nyokap gue sama sekali sama laki-laki lain.